wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu para ummahat, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmatul iman wal Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita kembali mengikuti kajian rutin kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, satu kajian hadis-hadis sahih yang bersumber dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini sebagai asbab kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan dari Nabi kita syafaat kelak di yaumil hisab. Baik para ummahat, insyaallah kembali kita akan membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini. Sepertinya kita masuk pada hadis 1318. Silakan para ummahat untuk membukanya. Alhamdulillah kita sudah membaca sekian persen, mungkin 70%-nya ya para ummahat. Dan saya sendiri juga mengambil banyak manfaat luar biasa, Masya Allah. Terkadang kita mendapatkan satu maklumat yang kita tidak duga-duga, walaupun penjelasannya mungkin saya lihat masih global ya. Karena kalau kita menggunakan syarah penjabaran kitab-kitab para ulama, itu cukup panjang. Satu hadis itu membutuhkan beberapa lembar penjelasan dari ulama-ulama tersebut, akan makan waktu yang cukup panjang, sehingga hal-hal yang sifatnya sudah sering didengar kita berjalan dengan lebih cepat. Jadi satu faedah, yaitu pernah satu saat saya ditanya oleh jamaah tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Fatimah menuntut kepada Abu Bakar untuk membagikan tanah Fadak. Tanah Fadak ini satu peristiwa yang mungkin asing ya. Ternyata kita sudah pernah melewatinya, ibu-ibu. Itu tanah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tanah Fadak di Madinah, tanah yang ada di Khaybar. Itu diminta oleh Fatimah selaku ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentunya ahli waris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya anaknya, tetapi juga istri-istrinya termasuk ahli waris. Tapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, tanah-tanah tersebut tidak diberikan kepada para ahli waris, namun dikelola sebagaimana cara mengelola Nabi. Dikelola bagaimana cara Nabi mengelola tanah tersebut. Dibagikan hasil-hasilnya untuk para istrinya, keluarganya, ahlul bait. Karena memang harta Nabi Muhammad SAW itu tidak diwariskan sebagaimana harta kaum muslimin secara umum. Ini peristiwa tanah Fadak, dan saya membacanya dalam hadis Al-Lu'lu' wal Marjan ini, sehingga saya bisa menjawab alhamdulillah. Salah satu faedah saya menyampaikan kepada ibu-ibu, saya belajar, ibu-ibu juga sama-sama belajar, sehingga betul-betul kita mendapatkan faedah yang banyak. Alhamdulillah, setidaknya kita pernah membaca hadis Nabi tentang tema-tema tertentu. Insya Allah dengan khatam kitab ini, jadi ribuan hadis kita baca, mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengalir pada diri kita, para ummahat yang selalu semangat dalam talabul ilmi. Karena sekali lagi ibu-ibu, talabul ilmi sebagaimana menikah, dua-duanya ibadah tanpa batas. Satu amalan yang bernilaikan ibadah sampai akhir hayat. Itu dua hal. Yang pertama adalah talabul ilmi, belajar ilmu din. Kemudian kedua adalah berumah tangga. Berumah tangga ini ibadah sampai akhir hayat.
satu ibadah yang mulia. Maka kalau itu digabungkan lebih mulia lagi. Rumah tangga kita bangun dengan ilmu, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para umahat, silakan dibuka hadis 1318. Sunnah mengedarkan minuman dari arah kanan atau tayamun, mendahulukan yang kanan pada setiap amal kebaikan. Hadithu Anasin radhiyallahu anhu qala Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina hadhihi fastasqa fahalabna lahu syatan lana summa syubtuhu min ma'i bi'rina hadhihi fa'ataituhu wa Abu Bakrin an yasari wa Umar tujahahu wa Arabiyyun an yamini falamma faragha qala Umar hada Abu Bakrin fa'atal Arabiyya summa qala al-aymanun ala fayamminu qala Anas fahiya sunnatun salasa marrat. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW datang bertamu di rumah kami dan beliau meminta minum. Maka kami siapkan susu dari hasil perasan kambing yang dicampur dengan air dari sumur dan kami suguhkan kepada beliau. Saat itu Abu Bakar duduk di samping kiri beliau, sedangkan Umar di hadapan beliau. Selain itu ada seorang Arab Badui di sebelah kanan beliau. Ketika beliau sudah selesai minum, Umar berkata, "Ini ada Abu Bakar, berikanlah kepadanya." Namun beliau memberikan susu itu kepada orang Badui tadi karena yang berhak atas gilirannya. Seraya berkata, "Ke sebelah kanan dan ke kanan. Ketahuilah, dahulukanlah yang kanan." Anas menambahkan, ini adalah sunnah. Diucapkannya 3 kali. Baik. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah di sini adalah lawan daripada makruh, ya Ibu. Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengedarkan makanan dalam satu majelis, sunnah beliau adalah mendahulukan bagian yang kanan. Karena makanan dan minuman itu bagian daripada kebaikan. Kita harapkan keberkahannya sehingga kita diperintahkan untuk mendahulukan yang kanan. Kemudian kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Ini namanya tayamun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai mendahulukan yang kanan dalam menyisir rambut, dalam memakai sendal, dalam bersuci dan dalam setiap urusannya. Para ulama menjelaskan dalam setiap urusannya maksudnya adalah urusan-urusan yang sifatnya mulia, ya, mulia menurut pandangan Allah, menurut pandangan syariat, dan mulia menurut pandangan manusia tentunya. Dan hal-hal yang dipandang tidak mulia ataupun kotor seperti orang beristinja, orang bersuci dari kotoran, dari najis, dari hadas, dari hal-hal yang kotor, maka menggunakan tangan kiri. Orang yang berjalan menuju masjid, ketika masuk masjid, menggunakan kaki kanan lebih dahulu. Dan sebaliknya, ketika orang masuk toilet, kamar kecil, maka mendahulukan kaki kiri dahulu. Ini adalah sunnah. Maka terkait dengan makanan, ternyata demikian ibu-ibu, walaupun di sebelah kiri itu ada orang yang mulia, ternyata lebih didahulukan dari kanan ya, diputar gitu ibu. Jadi menggeser makanan itu melalui kanan, mengedarkan makanan melalui dari arah kanan. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang ditegaskan oleh Anas. Ini adalah sunnah, kata beliau. Ini adalah sunnah diucapkan 3 kali. Sunnah maksudnya mayusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak diberikan sanksi bagi yang meninggalkannya. Baik, barakallahu fikum. Hadis berikutnya, hadis Sahl bin Sa'ad.
radhiyallahu anhu qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadahin fashariba minhu wa an yaminih gulamun asghar al-qaum wal asyakh an yasari faqala ya gulam ata'dhanu li an u'tiyakul asyakh qala ma kuntu li'uthira bi fadli mink ahada ya Rasulullah fa'atahu iya. Silahkan. Ka'ab bin Sa'al radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam disodori segelas minuman, lalu beliau meminumnya. Saat itu di samping kanan beliau ada seorang anak kecil yang paling muda di antara kaum yang hadir. Sedangkan para orang tua ada di sebelah kiri beliau. Beliau berkata, "Wahai anak kecil, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada orang tua?" Anak kecil itu berkata, "Aku tidak akan membiarkan seorang pun mendahuluiku mendapatkan keutamaan darimu, wahai Rasulullah." Maka beliau pun memberikan kepadanya. Ya. Tapi barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diutamakan adalah sebelah kanan. Ketika memberikan kepada sebelah kiri untuk diedarkan makanan, Rasulullah meminta izin walaupun kepada anak kecil sekalipun. Ini luar biasa bagaimana kita itu meminta izin kepada orang yang berhak. Artinya ibu-ibu, ketika seseorang memiliki satu hak dan kita berikan kepada yang lain, kita minta pada orang yang memiliki hak tersebut. Ini pun menunjukkan tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menurunkan haknya. Jadi bisa misalnya kita berada di kanan, orang yang mengedarkan makanan, kemudian kita menyampaikan, sampaikan yang kiri dulu, itu tidak masalah. Artinya kita memberikan hak kita kepada orang lain. Kemudian di akhir hadis ini, seorang anak tersebut tidak mau, bukan karena egonya. Saya perhatikan redaksi hadisnya ibu-ibu, anak tersebut ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi langsung, bersentuhan dengan Nabi langsung, karena tabarruk, mengambil berkah, mengalap berkah itu boleh dengan apa-apa yang dipakai oleh Nabi, apa-apa yang ada pada Nabi. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Makanya para sahabat mereka itu berebut dengan keringat Nabi, dengan rambut Nabi, bahkan dengan air ludah Nabi. Tetapi terkait dengan tabaruk, dengan orang-orang soleh setelahnya, para sahabat, para ulama, ini menjadi pro kontra. Ada sebagian orang mengatakan, iya tabaruk dengan mereka, sebagaimana Nabi diambil berkahnya oleh umatnya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak, keberkahan yang diambil dari fisik itu khusus dari Nabi saja. Dari sendalnya, dari bajunya, dari terompahnya, dari imamah, dari sorbannya, itu dari Nabi. Sedangkan dari selain Nabi itu bukan fisiknya, tapi ilmu dan kesolehannya. Jadi misalnya ibu-ibu bersama para ustadz dan ustazah, keberkahannya itu bukan fisiknya, bukan nanti diambil rambutnya, diambil jenggotnya, disimpan untuk keberkahan, tidak. Tapi kebersamaan mereka duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang berilmu, bergaul dengan mereka adalah keberkahan. Ya, keberkahan hadir dari ilmu, dari kesalehan, dari akhlak, bukan dari fisiknya. Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama tentunya, keberkahan berasal dari fisik, maka sisa makan kiai buat rebutan. Ya, ini memang sebagian ulama mengatakan demikian. Bahkan termasuk adalah Al-Imam An-Nawawi, sebagian ulama Syafi'iyah. Ya, tabaruk dengan kuburan orang saleh. Jadi berdoa di kuburan orang saleh. Ya, bekas-bekas yang dilalui oleh orang saleh, itu mereka tabaruk. Oleh karena itu kita tentunya dalam hal ini lebih hati-hati ya Ibu. Tabaruk secara fisik itu adalah dari Nabi, ataupun dari hal-hal yang memang sudah dinaskan, misalnya tabaruk dengan Hajar Aswad. Tabaruk mengambil berkah dari Hajar Aswad itu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan menciumnya ketika tawaf. Ya, kemudian tabaruk dengan masjid-masjid yang barokah seperti Masjidil Haram, itu masjid yang penuh barokah, masjid yang diberkahi oleh Allah. Salat di dalamnya dilipat gandakan pahalanya sampai 100.000 kali lipat. Tapi bagaimana cara tabaruk? Bukan dengan cara kita mengelus-elus dindingnya, bukan dengan cara kita memeluk tiang-tiangnya. Tidak, tapi dengan kita i'tikaf di sana, kita sholat di dalamnya, banyak zikir, banyak munajat kepada Allah. Ini cara tabaruk.
Makanya kita tidak menolak keberkahan yang memang Allah berikan kepada makhluknya. Keberkahan dari langit berupa hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit hujan, yaitu air yang berkah. Makanya di antara keberkahan itu adalah ada di air hujan. Makanya air hujan itu aslinya berkah, Ibu. Cuma kadang-kadang ya mindset kita ya. Kalau hujan-hujan masuk angin ya bukan salah hujan, mungkin kitanya yang sudah saking banyak ininya ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin tidak lazim pada dasarnya, tetapi karena memang perkembangan zaman menuntut hal tersebut ya ala kulli hal. Barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan itu bisa ada pada fisik seperti Nabi kita Muhammad, ada pada tempat atau pada waktu seperti sepertiga malam terakhir 10 awal bulan Dzulhijjah, kemudian di waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan dan yang lain-lainnya. Tapi barakallahu fikum, jadi mengambil berkah dari Nabi Muhammad. Tetapi kita bukan orang yang hidup pada zaman beliau ya, kita bukan kerabat beliau, kita bukan saudaranya beliau, tapi mudah-mudahan dengan kesungguhan kita di dalam menjalankan sunnah, nantinya nama kita disebut oleh Nabi sebagai umatnya, dan berdiri di dalam barisannya ketika di padang mahsyar, karena kita banyak salawat. Sebagaimana ketika kita membaca satu hadis, Ibu, minimal satu salawat kita ucapkan. Ini harapan kita, walaupun kita bukan apa-apanya Nabi, istilahnya tidak ada tali persaudaraan, kekerabatan, bukan ahlul bait, tapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat pembelaan Nabi. Ketika ada kekurangan dalam amal kita, khawatir kita disentuh oleh api neraka, karena kita banyak salawat kepadanya dan cinta kepada sunnahnya. Mudah-mudahan ini sebagai sebab Nabi Muhammad SAW menolong kita. Baik, para ummahat, kita lanjutkan lagi. Hadis 1320 menjilat sisa makanan yang menempel di jari. Hadis Ibnu Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Bismillah. Ya. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan, janganlah ia mengelap tangannya hingga ia menjilatinya atau menyodorkannya kepada orang lain. Iya, para ummahat, di antara adab dalam makan dan minum adalah menjilati jari-jari sebelum dicuci. Jadi ketika orang selesai makan tidak segera mencucinya sebelum dia menjilatinya sehingga bersih ya. Ini memang kelihatannya, kedengarannya agak jorok, tapi memang ini adalah bagian yang diajarkan oleh Islam dan itu bersih. Tangan-tangan kita, jari-jari kita jauh lebih bersih daripada sendok-sendok yang ada, apalagi sendok-sendok yang ada di warung ya, di warung makan. Mungkin sudah sekian ratus mulut yang pernah menjilatnya. Ya, jadi sendok itu sudah masuk ke sekian ratus atau sekian ribu mulut. Kalau tangan kita ya tangan kita yang menggunakannya. Dan wallahu a'lam bishawab, apa hikmahnya tentunya hikmah yang sifatnya duniawiyah kita tidak tahu, yaitu terkait dengan medis misalnya, apakah ada enzim khusus yang kemudian ketika makanan itu tersentuh dengan tangan kita akan membantu pembusukan makanan lebih cepat sehingga mudah dicerna. Wallahu a'lam bishawab, artinya itu terkait dengan masalah penelitian khusus di dalam dunia kesehatan ya, dalam dunia kesehatan, dalam masalah syar'i ya, kita bisa tangkap pada bagian yang lain bahwasanya orang ketika makan makanan dan tidak menyisakan makanan tersebut, diharapkan kita mendapatkan barokah, karena kita tidak mengetahui ibu-ibu keberkahan itu terletak di mana. Bisa jadi terletak di satu butir nasi, kalau kita makan nasi ya, satu butir nasi yang tersisa di jari atau di piring. Padahal kita makan itu memang salah satu tujuannya supaya kita bisa ya bukan kenyang sekali ya kenyang, dalam artian bisa menegakkan tulang sulbi kita, sholat menghadap Allah,
menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam makan juga diatur. Ya, dalam makan itu diatur. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sesuatu bejana yang paling buruk bagi anak Adam dibandingkan lambungnya. Maka hendaklah dia makan beberapa makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Kalau tidak, fasulusul li ta'amihi wa sulusul li syarabihi wa sulusul li nafasih. Kalau tidak, maka perhatikanlah, hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, untuk nafas. Makanya kalau orang makan kekenyangan susah nafas karena ya sudah penuh lambungnya. Oleh karena itu ibu-ibu, keberkahan yang kita ambil selain itu bisa membantu kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, keberkahan yang kita ambil. Keberkahan itu para ulama menjelaskan, yaitu apa? Subutul khair wa ziyadatu. Keberkahan dalam apapun itu ukurannya apa ibu-ibu? Kebaikan itu tetap istiqomah atau kalau bisa bertambah. Kalau apa namanya? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apapun yang ada pada diri kita, itu bisa dinilai sebagai berkah atau tidak. Tinggal dilihat apakah kita dengan hal-hal semua itu bisa tetap kebaikan berada pada diri kita atau bertambah, maka itu adalah keberkahan. Kita minta kepada Allah suami yang soleh, yang barokah. Anak-anak cucu-cucu yang soleh, yang solehah, yang barokah. Kita mengharap kepada Allah makanan yang barokah. Kita mengharapkan pada Allah uang yang barokah, harta yang barokah. Walaupun terkadang jumlahnya tidak banyak, tapi Masya Allah bisa mencukupi. Dan kita juga masih bisa sedekah. Kadang orang-orang yang tidak barokah hartanya itu, Allah ambil dengan caranya. Entah dengan mungkin orang itu sakit, sehingga hartanya melimpah, namun tidak bisa sedekah, karena dia memandang kebutuhannya banyak. Makanya sedekah itu bagian dari jihad yang afdol. Jihad yang luar biasa sedekah itu ibu. Sebagaimana para mujahid itu termasuk jihad, maka seorang mukmin sejati berani mengeluarkan sedekahnya teguh. Tapi seorang muslim yang pelit diibaratkan seorang pejuang yang penakut gemetar ketika mengeluarkan sedekah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seorang yang mutasaddiq, orang yang bersedekah itu seperti orang yang berjihad. Ada yang takut, ada yang berani benar. Orang yang berani benar, yaitu seperti mereka orang-orang yang bersedekah tanpa keraguan dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin, para umat yang dirahmati Allah. Jadi tidak perlu ragu-ragu ya Ibu, nggak usah malu-malu. Ini sunnah Nabi, ajaran Nabi, ini sering kita dengar. Tinggal bagaimana kita minta kepada Allah kekuatan untuk mempraktekkan sunnah-sunnah tersebut. Baik, para umahat, kita lanjutkan lagi. Hadis 1321. Bila tamu mengajak orang lain yang tidak diundang oleh tuan rumah. Hadisu Abi Mas'udin qala. Ja'a rajulun al-ansari yukna Aba Syu'aibin faqala li ghulamin lahu. Qassab. Ij'al li ta'aman yakfi khamsatan fa inni uridu an ad'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin fa inni qad araftu fi wajhil ju' fada'ahum faja'ahu ma'ahum rajulun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha qad tabi'ana fa in syi'ta an ta'dana lahu fa'din lahu wa in syi'ta ay yarji'a raja' faqala la bal qad adintu lahu. Silakan dibaca. Abu Mas'ud kata, ada seorang Ansor yang biasa dipanggil dengan nama Abu Su'aib datang dan berkata kepada seorang pembantunya yang tukang jagal, buatkan aku makanan untuk 5 orang, karena aku ingin mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tamu kelimaku. Aku melihat rasa lapar dari raut muka beliau. Ia pun mengundang mereka. Ternyata ketika mereka menghadiri undangan tersebut, datanglah seorang lagi bersama mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, orang ini mengikuti kami. Jika engkau mau mengizinkan, maka izinkanlah. Dan jika engkau ingin agar dia pulang, maka ia akan pulang. Abu Su'aib pun berkata, ya, aku telah mengizinkannya. Iya, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diundang seseorang, apalagi untuk makan ya Ibu, kalau hendak mengajak orang lain yang tidak diundang, kita diundang oleh teman kita, dan kita mengajak teman kita yang lain, kita harus minta izin dahulu. Karena terkadang memang makanannya terbatas.
Ini adabnya. Ini adabnya, kecuali memang Nabi ini khusus bagi Nabi. Nabi pun dalam satu sisi memberikan contoh yang hal ini merupakan adat yang ada pada manusia. Nabi minal bashar, Nabi dari manusia, maka menjadi contoh terbaik bagi para manusia. Makanya beruntung kita memiliki Nabi dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan malaikat malah repot ibu-ibu. Ya malaikat itu tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Ya sholat bisa sekali sholat, baca 30 juz. Ya, ini malaikat. Makanya barokah umat ini yaitu diantaranya dijadikan nabinya uswah hasanah terbaiknya dari kalangan manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi secara normal bisa kita lakukan. Ini masalah keberkahan yang ada pada umat ini. Jadi sekali lagi kalau kita diundang oleh orang apalagi untuk makan, maka hendaklah meminta izin ketika kita ingin menambah pasukan. Pasukannya nambah nih undang kita. Makanya kalau undangan nih suami istri apa enggak ini gitu kan. Oh, kok enggak ada keterangan gitu kan. Maka hendaklah izin. Oh ini kalau sesuatu itu sudah mafhum ya tidak perlu minta izin Ibu. Misalnya undangan walimah. Walimah karena intinya memang selain berikan doa, walimah itu ya to'amul walimah. Walimah itu memang makanan ya. Aulim walau bisyatin, berwalimahlah, berpestalah walaupun dengan seekor kambing. Jadi ini perintah Nabi untuk orang yang menikah hendaklah diiklankan, disampaikan. Jangan sembunyi-sembunyi. Nikah itu bukan untuk disembunyikan, Ibu. Kalau disampaikan ini istri saya, ini suami saya. Jadi bukan sesuatu yang rahasia-rahasia ketika ditanya, siapa sih suaminya? Ah, privasi loh, kok privasi yang perintah Nabi. Aulim walau bisyatin, jadi walimahlah walaupun hanya dengan seekor kambing, nggak ada kambing ya ayam, nggak ada ayam ya apalah. Intinya nikah itu diiklankan. Ini sama sekali tidak terkait dengan masalah surat menyurat dalam pernikahan. Dua-duanya sah, Ibu. Itu catat atau tidak, dua-duanya sah, ya, dua-duanya dilegalkan secara syar'i. Jadi tidak ada istilah siri ataupun non siri. Semua nikah itu syar'i. Ya, siri itu yang tidak dicatat. Walaupun tidak dicatat yang disampaikan kepada kerabat, disampaikan kepada kawan-kawan supaya betul-betul nikah itu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ummahat, jadi seperti itu ya, kecuali saya katakan tadi kecuali Nabi dalam keadaan khusus. Dalam keadaan khusus pernah Nabi Muhammad diundang oleh Jabir dalam peristiwa perang Khandaq. Jabir pulang ke rumah karena bukan hanya sehari saja. Beberapa hari itu Nabi tidak makan, ya maksudnya tidak makan besar gitu. Kalau ke rumah ya ada ini. Nah. Akhirnya ketika Jabir melihat Nabi kelihatan lapar ya dan para sahabat tentunya, beliau pulang menemui istrinya, bertanya apakah ada makanan. Saya mengatakan ada, itu kambing kecil sama sedikit tepung, masak. Nanti kalau sudah matang kabarkan ya. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi, Jabir mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, nanti ke rumah makan ya. Kemudian bolehlah membawa beberapa orang gitu, mungkin berapa orang ya 3, 4 sampai 5 mungkin. Karena makanan sedikit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya saya akan datang, kabarkan pada istrimu, kalau sudah matang jangan turunkan makanan dari tungkunya, biarkan berada di atas tungkunya. Baik ya Rasulullah. Kemudian Jabir menemui istrinya dan menyampaikan pesan Nabi dan menunggu kedatangan Nabi. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu tidak datang sendirian dan tidak datang dengan beberapa orang, tapi datang dengan sekian banyak orang. Menjadikan istri Jabir khawatir, bagaimana wahai suamiku? Bukankah yang kita undang itu Nabi dengan berapa orang saja makan ini nggak cukup? Kemudian Nabi Muhammad SAW ya memerintahkan para sahabat mengambil makanan langsung dari tungkunya, diambil, dan semuanya makan dengan kenyang. Rasulullah juga sudah makan, ya semuanya sudah makan dan masih tersisa banyak makanan di tungku. Ternyata itulah mukjizat Nabi. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu nggak ada mukjizatnya jangan, ya. Kalau diundang oleh orang, ibu yang datang sama suami, sama anak-anak, jangan ngajak tetangga ya, jangan ngajak tetangga. Karena kita bukan seperti Nabi. Kita bukan seperti Nabi yang dengan mukjizat Allah, dengan izin Allah bisa memperbanyak makanan. Kita biasanya menghabiskan makanan, bukan perbanyak makanan. Baik para ummahat yang dirahmati Allah, ini adab ya Ibu. Ternyata sampai sedetail ini Islam mengajarkan kepada kita. Kalau kita diundang sekali lagi, dan kita tidak boleh mengajak orang lain yang tidak diundang kecuali sudah dengan izinnya. Karena itu akan menyulitkan, menyusahkan tuan rumahnya. Seperti itu barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan hadis 1300
22. Hadits Jabir bin Abdullah qala, "Lamma hufiral khandaq, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan. Fankafa'tu ila imra'ati faqultu hal 'indaki syai'? Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'an min sya'irin wa lana buhaimatun dajin. Fadabahtuha wa tahanat asy-sya'ir. Fa faragat ila faraghi wa qata'tuha fi burmatiha. Summa wallaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat la tafdhahni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa biman ma'ahu. Faji'tuhu fasaraltuhu. Faqultu ya Rasulullah, dabahna buhaimatan lana wa tahanna sa'an min sya'irin kana indana. Fata'ala anta wa nafarun ma'aka. Fasahha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'a suran. Fahayya hala bikum. Faqala sallallahu alaihi wasallam la tunzilunna furmatakum wa la tuhbizunna ajinakum hatta aji'a. Faji'tu wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdumun nas hatta ji'tu imra'ati. Faqalat bika wa bika. Faqultu qad fa'altu alladhi qulti. Fa akhrajat lahu ajinan fabasaka fihi wa baraka thumma amada ila furmatina fabasaka wa baraka thumma qala da'u khabizah faltakhbis ma'i waqdahi min furmatikum wala tunziluha wa hum alfun faqsim billah laqad akalu hatta tarakuhu wan harafu wa ina furmata la ta'itu kama hiya wa ina ajinana la yakhbasu kama huwa. Bentar Ibu, ada yang tutup pintu. Tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah, belum ya? Aduh, wifi-ku tenggelam nih. Jabir bin Abdullah berkata, tatkala penggalian parit pertahanan Khandaq sedang dilaksanakan, aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar. Karena itu, aku pulang menemui istriku dan bertanya, apakah engkau mempunyai makanan? Aku melihat Rasulullah SAW sedang lapar. Maka dikeluarkannya suatu karung, di dalamnya terdapat suatu syok segantang gandum. Di samping itu kami mempunyai seekor anak kambing, maka aku sembelih kambing itu. Sedangkan istriku membuat adonan tepung. Ketika aku selesai mengerjakan pekerjaanku, lalu aku memotong kecil-kecil daging kambing tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. Setelah itu aku pergi menemui Rasulullah SAW sebelum berangkat. Istriku berpesan, janganlah kamu mempermalukan aku di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Aku langsung menemui dan membisiki beliau, wahai Rasulullah, aku menyembelih seekor anak kambing milikku dan istriku telah membuat adonan segantang gandum yang kami miliki. Karena itu, sudilah kiranya engkau datang bersama-sama dan dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW berteriak, hai para penggali Khandaq, Jabir telah membuat hidangan untuk kalian semua. Marilah kita makan bersama-sama. Rasulullah SAW lalu berkata kepadaku, jangan kamu menurunkan periukmu dan janganlah kamu memasak adonan rotimu sebelum aku datang. Setelah itu aku bergegas pulang. Tak lama kemudian Rasulullah datang mendahului para sahabat. Ketika aku temui istriku, dia berkata, bagaimana kau ini? Bagaimana kau ini? Tapi aku telah melakukan apa yang engkau pesankan kepadaku. Jawabku membela diri. Aku pun mengeluarkan adonan roti kami. Kemudian Nabi meludahi adonan itu untuk memberi keberkahan. Setelah itu beliau menuju periuk tempat memasak kambing. Dan beliau meludahi serta mendoakan keberkahan kepadanya. Sesudah itu beliau berkata kepada istriku, panggillah tukang roti untuk membantu memasak. Nanti isikan gulai di mangkok langsung dari kuali dan sekali-sekali jangan kamu menurunkan periukmu. Kala itu para sahabat yang datang semuanya berjumlah 1.000 orang. Demi Allah, semuanya turut makan dan setelah itu mereka pergi. Akan tetapi periuk kami masih tetap penuh berisi seperti semula. Begitu juga dengan adonan rotinya. Masya Allah.
Assalamualaikum. Baik, Ibu Kirain, kita lanjutkan. Ada ini kirain, tamu tadi. Gimana Ibu? kirain tadi sinyal saya. Baca Ustaz. Mana kok hilang? Pak? Iya. Tafadhol. Ya, tadi sudah dibaca sama Bu Vivi ya. Kisahnya seperti yang kami sampaikan ya Ibu. Jadi makanan sedikit, Nabi datang dengan mungkin 1.000 orang, bayangkan 1.000 orang. Ibu-ibu kalau mengundang walimah 1.000 orang itu butuh berapa porsi coba? Butuh sekian banyak ya untuk 1.000 orang. Pesan catering sekian puluh atau bahkan sekian ratus juta, Masya Allah. Tapi keberkahan yang ada pada Nabi Muhammad dengan izin Allah, makanan sedikit bisa dinikmati oleh orang banyak dan makanan tidak berkurang, Masya Allah. Dengan diludahi oleh Nabi. Tapi ini memang khusus untuk Nabi. Kita nggak bisa praktekkan ya, ibu-ibu. Datang ke pesta, ke walimah, supaya makanan barokah diludahi. Ini sunnah Nabi ya tidak, ini khusus bagi Nabi. Ya, seperti peristiwa Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Sebelum berangkat Rasulullah itu mengatakan, la'u'tiyana ar-rahah ghadan rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuh. Besok akan aku berikan panji perang. Panji perang ini memang suatu kehormatan bagi orang yang memegangnya. Besok hari kepada laki-laki yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kemudian besok paginya orang-orang pada semangat. Masing-masing sahabat pengen sekali ditunjuk oleh Nabi. Ternyata apa? Yang dicari oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aina Ali? Di mana Ali? Yang dicari yang enggak datang nih. Ali ishtakat ainah. Jadi Ali lagi sakit matanya. Rasulullah pun mengirim beberapa orang untuk menjemput Ali. Sampai depan Nabi, diludahilah. Itu matanya Ali sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Ini mukjizat Nabi. Makanya seperti ini khususnya bagi Nabi. Oleh karena itu para ulama mereka berbicara terkait dengan hal ini. Apakah misalnya ketika meruqyah apakah meniup dengan sedikit air liur, air ludah gitu kan. Ada yang mengatakan ini khusus bagi Nabi. Ada yang mengatakan tidak, kalau untuk ruqyah boleh meniup dengan bercampur sedikit air liur. Kemudian masalah teknik misalnya, yaitu mengoleskan kurma yang dilembutkan di langit-langit bayi. Ada yang mengatakan itu kekhususan bagi Nabi. Ada sebagian tidak, ini juga bisa dipraktekkan oleh umatnya. Ala kulli hal itu masih menjadi pro kontra. Tapi kalau terkait meludahi makanan, jelas tidak, ini tidak boleh dipraktekkan oleh kita. Ya, kita meludahi makanan malah dimarahin orang ya. Tapi barakallahu fikum, para umat yang dirahmati Allah, intinya
kita sebagai manusia ketika diundang untuk makan, jangan sampai kita mengajak orang lain sebelum izin kepada yang mengundang, karena itu akan menyulitkan mereka. Barakallahu fikum. Hadis 1323 bisa langsung dibaca Ibu, biar agak sedikit cepat. Maknanya langsung dibaca. Bismillah. Ya, Bismillah. Anas bin Malik mengisahkan, Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lemah, yang aku mengerti bahwa itu tanda bahwa beliau sedang lapar. Apakah kamu memiliki sesuatu? Ummi Sulaim menjawab, ya ada. Maka Ummi Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum, dan ia keluarkan selembar kerudungnya yang sebagian sisinya digunakan untuk membungkus roti. Kemudian dia meletakkan bungkusan itu di bawah tanganku dan dilingkarkannya bagian tepi yang lain dari kerudungnya kepadaku. Dia lalu memintaku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Maka aku bawa pergi roti tersebut dan kudapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di masjid bersama beberapa orang. Aku berdiri di hadapan mereka dan Rasulullah bertanya kepadaku, apakah kamu diutus oleh Abu Talha? Ya, jawabku. Beliau bertanya lagi, maksudnya membawa makanan? Ya, jawabku lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, siapa yang mau bersamanya, berdirilah. Beliau pun berangkat dan aku juga berangkat bersama mereka menuju kediaman Abu Talha. Lalu aku mengabari Abu Talha. Abu Talha berkata, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang dengan rombongan, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa untuk dapat memberi mereka makan. Ummu Sulaim berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Abu Talha beranjak menemui Rasulullah dan beliau menyambutnya. Lalu Abu Talha masuk bersama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawalah kemari apa yang ada padamu, wahai Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim membawa roti, lalu beliau memerintahkan agar menghancurkan roti tersebut. Ummu Sulaim pun meremas-remas roti tersebut sehingga menjadi potongan-potongan kecil dan membuatnya menjadi lauk makanan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat sebagaimana Allah menghendakinya untuk diucapkan, lalu bersabda, berilah izin masuk untuk 10 orang. Maka mereka diizinkan masuk dan makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, berilah izin masuk untuk 10 orang. Maka mereka diizinkan masuk, lalu mereka menyantap hidangan itu hingga kenyang dan keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, berilah izin masuk untuk 10 orang. Maka rombongan itu makan semuanya hingga kenyang. Saat itu jumlah rombongan sebanyak 70 atau 80 orang. Masya Allah. Ya, Masya Allah kisah-kisah pada zaman Nabi dengan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan ya Ibu. Jalur-jalurnya jelas siapa si fulan hidup pada zaman kapan, sampai kemudian saksi riwayat Anas bin Malik, hadis ini dengar oleh siapa, sampai pada Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau catat, dan hadis ini sampai kepada kita, mukjizat yang sangat luar biasa pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujian lapar itu memang sudah ada ya Ibu. Maka hari ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lapar diberikan kesabaran, diberikan jalan keluar. Karena memang orang-orang terbaik pada awal-awal Islam, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya, mereka sering diuji dengan lapar itu. Lapar itu sudah akrab dalam kehidupan mereka. Bahkan satu riwayat, Aisyah menyebutkan selama 3 purnama, dapur Nabi tidak pernah menyala untuk masak. 3 purnama. Purnama, bertemu purnama lagi, bertemu dengan purnama lagi, artinya 2 bulan. 2 bulan tidak pernah mengepul. Ya, asap di dapur, tidak ada aktivitas memasak. Bukan karena malas memasak, tapi tidak ada bahan yang untuk dimasak. Ini Nabi, orang yang paling mulia. Ya. Kemudian Aisyah menceritakan makanan kita pada waktu itu adalah korma dan air. Korma dan air setiap hari, dan itu jumlahnya tentunya tidak banyak ya ibu-ibu. Jadi pernah suatu saat seorang sahabat bertemu dengan Nabi di jalan dan mengeluhkan kondisinya, membuka perutnya karena ada batu yang mengganjal perutnya disebabkan oleh lapar. Kemudian Nabi Muhammad dengan senyuman membalas dengan membuka perutnya, ternyata ada 3 batu yang diikat untuk mengganjal perutnya supaya tidak perih menahan lapar. Inilah Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin
yaitu menjadi pemimpin yang pertama kali lapar ketika rakyatnya lapar. Jauh berbeda dengan para raja, para pemimpin hari ini. Ya, terkadang tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Tidak peduli apa yang dirasakan oleh bawahannya. Allahul musta'an. Berbeda dengan Rasulullah dan para sahabat seperti sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab dalam kisah yang sangat masyhur. Seorang khalifah yang berkeliling setiap malam mengecek apa yang terjadi pada umatnya. Ada seorang wanita yang dia sampai bersyair karena merindukan suaminya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena negara telah mewajibkan suami untuk berjihad. Akhirnya dengan keluhan rakyatnya ini, Umar buat satu aturan. Para laki-laki yang berjihad fisabilillah tidak melebihi 4 bulan. Tidaklah gantian 4 bulan pulang, itu maksimal. Karena istri-istrinya memiliki hak, dan para wanita itu, sebagaimana Umar bertanya kepada anaknya, berapa bulan wanita bisa bertahan menahan dirinya. Kemudian dijawab 4 bulan. Akhirnya qrar keputusan Umar disampaikan kepada rakyatnya. Ini Umar. Dan suatu saat juga pernah menjumpai seorang janda dengan anak-anaknya yang tidak punya makanan. Umar membantu janda tersebut. Padahal janda tersebut tidak mengetahui yang membantu itu Umar. Sampai keluar kata-kata yang buruk. Sungguh celaka Umar. Dan dia mengatakan kamu lebih baik daripada Umar. Mungkin ucapan itu kalau diucapkan hari ini orang itu ditangkap di penjara, Bu-Ibu. Tapi Umar malah menangis. Ya kalau dicerca kayak gitu malah menangis sampai dia mendatangi Baitul Mal, mengangkat tepung dan daging sendiri sampai ingin dibantu oleh pengawalnya, aksesnya tidak mau. Umar mengatakan, apa kamu akan sanggup memikul dosa saya kelak nanti hari kiamat? Umar dengan tangisan memikul makanan tersebut dan memasaknya dengan tangan sendiri sampai menyuapi anak-anak janda tersebut. Ya, Umar bin Khattab, Masya Allah. Inilah yang ada pada Islam, kebanggaan kita, Ibu. Walaupun hari ini nama khalifah atau khilafah itu dijadikan ejekan, dijadikan bahan ledekan, dianggap orang-orang yang mengatakan tentang khilafah disebut bodoh atau apa. Allahul musta'an. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang kita baca ini adalah kekhususan bagi Nabi. Jadi kita tidak sembarangan yang praktekannya, akhirnya kita membawa banyak orang ketika diundang tidak. Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan yang sedikit menjadi banyak, makanan yang sedikit menjadi banyak. Ini berapa mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita baca lagi. Ini bab makanan dan minuman, ya beberapa hadis secara makna ringan karena terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Bolehnya makan kuah sayur, labu, dan mengutamakan tamu dalam hidangan. Haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'a. Qala Anas bin Malik fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. Ya, silahkan. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang tukang jahit yang mengundang makan Rasulullah SAW dengan makanan yang dibuatnya sendiri. Anas bin Malik berkata, maka aku ikut pergi bersama beliau menghadiri undangan jamuan makan tersebut. Lalu disuguhkan roti, sup, duba, dan qadid kepada Rasulullah SAW. Aku melihat Nabi mencari-cari duba tersebut dari pinggir-pinggir baskom. Beliau berkata, sejak hari itu aku selalu suka dengan duba. Ya, duba itu labu. Baik Ibu-ibu, boleh sayur boleh yang berkuah ya. Ini hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh seorang tukang jahit dan Anas bin Malik bersama beliau karena memang Anas ini adalah asisten beliau, pembantu beliau, khadim ya, khadim pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tempat tukang jahit tadi didekatkan pada Nabi khubzan itu roti ya, wa marok itu
kuah daging, bukan kuah sayur bening sih sebetulnya. Kalau kita coba di terjemahnya apa tadi? Kaldu mungkin kalau sekarang, Ustadz. Ya. Lupa ya. Kalau di restoran Arab tuh ada marok ya, ibu yang masuk makan Arab, restoran Arab itu ada tertulis marak. Kalau secara bahasa kuah, tapi marok itu ya daging. Ya mungkin kaldu lah itu mungkin. Kalau di kita kan jarang diminum secara terpisah. Kalau orang Arab biasa ibu makan itu biasanya keringan dan maraknya diminum gitu ya. Kalau kita orang Indonesia biasanya kuahnya sama nasinya langsung gitu. Kalau mereka biasanya kuahnya tidak dicampur di nasi, diseruput aja di gelas atau cara ditaruh di mangkuk gitu. Ya ini intinya ya Rasulullah makanlah marak. Ya marak di situ ada sayur-sayuran. Ya ini boleh tidak ada sesuatu yang sifatnya khusus ya. Dari bagian yang terakhir Anas bin Malik itu saking cintanya kepada Nabi itu mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, itu cinta yang sejati, Bu. Jadi biasanya seperti itu, orang yang cinta dengan sungguh-sungguh akan menyukai apa-apa yang disukai oleh orang yang kita cintai, berusaha. Apalagi disukai oleh Nabi ya, disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, para umat saya kira cukup beberapa hadis yang kita baca masih makanan dan minuman sampai nanti ya. Nanti pakaian, masalah pakaian, makanan, pakaian. Ya. Ini bagian-bagian terakhir, bagian-bagian yang penting untuk kita dalami. Alhamdulillah sudah sampai pada hadis 1324 ya. Akhir hadis ada berapa nih, Bu? Sudah dicek belum? (1906) Ustadz. 1906. 1906. Kurang berapa hadis lagi nih? Kurang 500 sekian ya, Bu ya? 600-an. 500-an. Saya masih Ya 500 lebih lah. masih satu pis lah. Mudah-mudahan tamat dan hatam. Baik, para umahat, mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya silakan langsung. Gak ada Ustadz kayaknya. Ustadz, aku Nggak ada nanya ini. ke Ustadz. Aku nanya, Ustadz Afwan, berkaitan dengan itu loh Ustadz, undangan walimahan ya Ustadz. Yang tadi seperti Ustadz bilang, karena kan kalau sekarang itu orang seringnya mengundang hanya dengan satu nama ya Ustadz. Misalnya orang mengundang hanya dengan nama suami atau dengan nama istrinya, tidak suami dan istri Ustadz. Apakah itu juga perlu kita meminta izin dulu dengan yang punya sohibul hajat Ustadz untuk mengajak pasangan kita? Oh iya. Jadi yang seperti ini berlaku kaidah al-adatu muhakkamatun. Ada kebiasaan itu menjadi hukum yang dikukuhkan. Maka di masyarakat kita hal itu mafhum nggak Ibu gitu? Sudah dipahami nggak sih? Kalau hal itu menjadi lumrah, yang diundang istrinya datang suaminya ya nggak apa-apa, sudah menjadi suatu kebiasaan maka tidak perlu izin. Oh gitu. Maka tidak bisa disamakan satu tempat dengan tempat yang lain ya. Nah, kalau satu tempat nggak lazim diundang istrinya kok suaminya ikut gitu kan. Maka harus izin. Tapi kalau sudah menjadi lazim, ya itu menjadi uruf namanya, uruf ataupun adat, uruf. Jadi berlaku kaidah al-adatu muhakkamatun, kebiasaan menjadi suatu hal yang dikukuhkan dalam syariat. Seperti itu. Ya. Oh iya Ustadz, karena kalau melihat ini kan takutnya menjadi tidak baik juga. Ternyata tidak apa-apa ya Ustadz, kalau memang kelaziman di suatu daerah nggak apa-apa ya, tidak usah minta izin lagi ya Ustadz ya. Iya betul Bu. Nanti kalau minta izin jadi lucu kan kalau sudah menjadi lazim. Iya, betul. Baik Ustadz, jazakallahu khair.
Ayakum barakallahu fiik. Baik para umahat, kalau tidak ada kita tutup ya kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi